Shalom, selamat pagi anak-anak SD Kristen Ketapang, Jakarta dan Cibubur. Apa kabar kalian hari ini? Bersyukur kita Tuhan izinkan memasuki hari ke-6 di bulan Agustus ini. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan Tuhan mau kita memasuki hari baru bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersaat teduh bersama-sama. Ayo kita siapkan Alkitab, kita siapkan hati kita siapkan suara kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengatakan kepada Tuhan, "Aku berharga dan istimewa. Tuhan Yesus sayang padaku." Berharga dan istimewa, Tuhan Yesus sayang padaku. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus menyelamatkanku. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Haleluya, aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus sayang padaku. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus menyelamatkanku. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Haleluya, aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Haleluya, aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari ini. Hari ke-6 di bulan Agustus ini, kami mau memasukinya dengan penuh semangat, penuh sukacita. Sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau belajar, kami juga mau bertemu guru-guru dan teman-teman kami, bahkan kami mau membantu orang tua kami. Tuhan Yesus berkati, kami mau bersama-sama duduk diam di sekitar firman-Mu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus membantu kami untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 14 ayat 30a. Keluaran 14 ayat 30a, demikian firman Tuhan. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Keluaran 14 ayat 30a. Judul renungan kita hari ini adalah Merdeka. Kitab Keluaran adalah kitab kedua dari kitab Taurat. Kitab Keluaran ini secara khusus menceritakan perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa. Mulai dari penindasan, dari penjajahan Firaun di Mesir, sampai pada pertolongan Tuhan yang memberikan kelepasan dan kemerdekaan. Pertolongan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel ini nampak dalam sebuah proses panjang yang telah dipersiapkan dengan sangat matang. Dimulai dari pemilihan dan panggilan Musa dalam Keluaran pasal 3. Penolakan pembebasan oleh Firaun, tulah-tulah luar biasa yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa Mesir, hingga akhirnya Firaun menyerah dan membiarkan bangsa Israel untuk bebas. Namun, ternyata Firaun tidak dengan rela memberikan kebebasan kepada Israel. Mereka kembali mengejar bangsa Israel dengan membawa 600 kereta yang terpilih, diperlengkapi dengan perwira dan prajurit-prajuritnya. Saat itu,
bangsa Israel terjebak di Baal Zephon. Di depan mereka laut teberau. Di belakang mereka bangsa Mesir membawa pasukan yang menakutkan. Di kanan dan kiri mereka padang gurun. Di dalam keterjepitan itu, bangsa Israel putus asa dan marah kepada Tuhan. Anak-anak, pernahkah kita merasa terjepit seperti ini? Nampaknya tidak ada jalan keluar sama sekali. Maju kena, mundur kena. Apa yang kita lakukan dalam keadaan yang demikian? Apakah sama seperti bangsa Israel yang marah dan menyalahkan Tuhan di dalam keputusasaan dan keterjepitan? Jika iya, tentu kita patut memperhatikan lanjutan cerita ini. Tuhan membelah laut teberau, menyediakan jalan untuk dilewati bangsa Israel. Tuhan menyediakan jalan dari sesuatu yang bagi kita merupakan jalan buntu, supaya makin jelaslah bahwa Ia adalah Allah yang penuh kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan makin yakinlah bangsa Israel bahwa dengan kekuatan tangannya, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Itulah yang menjadi pokok pengakuan umat Israel yang dijaga dan diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui cerita ini, tahulah kita, ternyata tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Bila suatu saat kita berada dalam keadaan yang membuat kita merasa terjepit dan terpojok, Tuhan pasti akan membukakan jalan supaya kita dapat tetap melanjutkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya harus meneladani Musa, meminta kepada Tuhan, percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Maka terbukalah jalan sehingga kita dapat lewat dan berjalan di atasnya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Miss Maria minta kalian bercerita kepada teman-teman. Pernahkah kalian mengalami satu keadaan di mana aku nggak tahu harus buat apa? Kalian boleh sharingkan, boleh ceritakan itu kepada teman-teman, sehingga kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Selamat berbagi pengalaman berjalan bersama Tuhan, karena bersama dengan Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena hari ini kami belajar dari firman Tuhan, dari kisah bangsa Israel, bahwa bersama-sama dengan Tuhan tidak pernah ada jalan buntu untuk setiap persoalan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus terus berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berkati orang-orang yang terlibat dalam pengambil keputusan dari bangsa dan negara kami. Kami juga terus berdoa untuk wabah COVID-19 yang masih terus ada di Indonesia. Tuhan berkati tim medis, dokter, perawat, rumah sakit, bahkan pabrik-pabrik obat yang terus mencetak obat. Biarlah semua boleh berlangsung dengan baik, dokter, perawat diberikan hikmat, sukacita ketika melayani pasien yang ada di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk setiap kami, Tuhan Yesus berikan bangsa Indonesia roh ketertundukan di dalam Tuhan untuk menaati peraturan pemerintah. Ketika kami beraktivitas, biarlah kami boleh melakukan protokol kesehatan dengan mengikuti 5M. Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Tuhan Yesus berkati Bapak dan Ibu guru, berkati sekolah kami, Pak Satpam, OBCS yang bekerja. Tuhan jauhkan guru-guru kami dan semua yang bekerja di sekolah dari segala sakit penyakit. Berkati pekerjaan Papa dan Mama, berikan Papa dan Mama sukacita, semangat, sehingga boleh terus mendukung kami, memberikan yang terbaik buat kami. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan berikan kami semangat walaupun kami masih belajar dari rumah. Kami bertemu dengan teman-teman dan guru-guru kami secara online. Tapi kami mau belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bukti kami bangga dan bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.